Mari jemaat kita masuk dalam doa. Kami bersyukur mempunyai Allah yang setia. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus yang boleh menolong hamba-Mu di dalam menguraikan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga jemaat yang sudah hadir pada malam hari ini, agar Allah Roh Kudus juga yang boleh memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami bisa memahami, mengerti apa perjamuan kudus itu yang kami lakukan setiap 1 bulan sekali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar apakah perjamuan kudus itu ya. Kita akan membuka dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita akan baca silih berganti, Musa baca ayat 23, jemaat ayat 24, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sama-sama, 2, 3. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apakah perjamuan kudus itu ya? Kalau boleh Musa katakan, perjamuan kudus adalah sebagai partisipasi jemaat dalam tubuh dan dalam tubuh dan darah Kristus dalam sebuah pengalaman selebrasi yang penuh makna. Selebrasi itu maksudnya memperingati momen-momen tertentu. Atau boleh dikatakan perjamuan kudus merupakan pertemuan kudus, pertemuan khusus di mana jemaat mengonsumsi roti dan anggur sebagai wujud keikutsertaan di dalam tubuh dan darah Kristus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 29, ya kita bisa belajar beberapa kebenaran mengenai perjamuan kudus. Yang pertama, perjamuan kudus merupakan sakramen yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam ayat 23, di situ dikatakan, Musa pakai TB2, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Ya, kita tahu bahwa surat 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus ketika mengatakan tentang perjamuan kudus ini, tentu Rasul Paulus mengetahuinya dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus bahwa perjamuan kudus itu merupakan sakramen yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Jadi sakramen ini harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Nah, sakramen ini dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke atas kayu salib
Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan bersama dengan murid-muridnya. Dan perjamuan kudus ini atau perjamuan Tuhan ini sangat penting sekali, Bapak Ibu. Karena memang di dalam kita sebagai orang Kristen, kita hanya punya dua sakramen. Satu yaitu sakramen baptisan, kemudian yang kedua adalah sakramen perjamuan kudus. Dan sakramen baptisan diperintahkan oleh Tuhan Yesus, ya, sakramen baptisan, sakramen perjamuan kudus ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, ya, mereka memecahkan roti. Jemaat mula-mula memecahkan roti. Nah, di dalam kita melakukan sakramen perjamuan kudus ini tidak ditetapkan berapa kali kita harus melakukan, tetapi dikatakan setiap minggu, begitu ya. Tidak mutlak harus dilakukan setiap minggu. Kenapa? Karena memang ada gereja-gereja tertentu yang melakukan sakramen perjamuan ini, sakramen perjamuan kudus ini 1 bulan sekali, seperti kita GKY. Kemudian ada yang 3 bulan sekali dan lain sebagainya. Tetapi yang paling utama adalah bahwa sakramen ini ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian beberapa kebenaran mengenai perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diberikan untuk pengingatan terus-menerus akan pengorbanannya. Kalau kita melihat ayat 24, di situ dikatakan, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara dan Musa, ya, melakukan perjamuan kudus, kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kita akan pengorbanan Kristus. Ya, pengorbanan Kristus ini dibayar oleh nyawanya atau dirinya. Pengorbanan Kristus ini adalah pengorbanan yang sangat mahal. Pengorbanan ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Pengorbanan ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tidak ada cara lain, Allah Bapa harus mengutus Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan Musa. Sehingga orang-orang percaya kepada Kristus, orang-orang yang telah dipilih, mereka mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Keselamatan dari pengorbanannya, keselamatan dari karyanya di atas kayu salib. 2023 tahun yang lalu dia pernah datang ke dalam dunia ini, mati untuk menebus dosa manusia. Nah, kemudian di dalam ayat 25 dikatakan, demikianlah juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Ya, kalau kita melihat ayat 24 dikatakan sebagai peringatan akan Tuhan Yesus. Kemudian ayat 25 dikatakan juga sebagai peringatan akan Tuhan Yesus. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengatakan ambillah cawan sesudah makan, ya? Lalu cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jadi waktu kita makan roti, itu sebagai lambang, begitu ya. Kemudian waktu kita minum anggur, itu sebagai lambang darah Kristus. Jadi bukan sebenarnya waktu kita makan roti itu kita makan tubuh Kristus, waktu kita minum anggur itu kita minum darah Kristus. Tidak demikian. Ya, kalau kita belajar dari kelas katekisasi yang ditulis oleh buku katekisasi GKY, maka GKY sudah menjelaskan dengan jelas bahwa roti dan anggur yang kita minum adalah lambang atau simbol dari tubuh dan darah Kristus. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan ini mengingat akan
aku. Jadi setiap kali kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus, setiap kali kita minum anggur yang melambangkan darah Kristus, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu pernah mati, Tuhan Yesus Kristus itu pernah datang ke dalam dunia ini, Tuhan Yesus Kristus itu sangat mengasihi umat manusia. Jadi setiap kali kita menerima roti dan anggur, Tuhan mengingatkan agar kita mengingat akan Dia. Nah, kemudian di dalam ayat 26 di situ dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi perjamuan kudus ini harus terus dilakukan, Bapak Ibu, sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Kapan Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus terus berjaga-jaga. Kita harus terus berdoa. Karena Tuhan Yesus Kristus datang seperti pencuri. Tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, hanya Bapa di surga yang tahu. Ya, oleh sebab itu, sampai hari ini kita masih menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kristus pasti akan datang yang kedua kali, Bapak Ibu, karena firman Tuhan sudah mengatakannya. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus akan datang kedua kali, maka Kristus akan menggenapinya. Dan sembari kita menunggu kedatangan Kristus, maka kita bisa melakukan perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus ini kita lakukan untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, kemudian yang ketiga, beberapa kebenaran mengenai perjamuan kudus. Perjamuan kudus juga memeteraikan semua manfaat pengorbanan itu kepada orang-orang percaya sejati. Ya, kalau kita lihat ayat 25 yang tadi sudah Musa bacakan, bahwa orang-orang percaya yang sejati itu adalah orang yang sudah sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam kehidupannya. Ya, minggu kemarin Musa mengkhotbahkan tentang anugerah yang tidak dapat ditolak. Anugerah yang tidak dapat ditolak itu adalah anugerah pemberian yang diberikan kepada orang-orang yang tidak layak menerimanya. Ya, waktu Allah memilih Bapak Ibu Saudara dan Musa, waktu Kristus mati buat kita semua, maka pengorbanan Kristus itu diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Jadi waktu kita percaya kepada Kristus, waktu kita diselamatkan oleh Kristus, maka kita dimeteraikan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Ya, Rabu yang lalu, Lause Yohana khotbah tentang adopsi, tentang pengangkatan, tentang diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi waktu kita dimeteraikan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya, kita bukan lagi anak-anak yang duniawi, tetapi kita ini anak-anak Allah, kita mewarisi kerajaan Allah di dunia, meskipun belum sempurna sampai nanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, kemudian beberapa kebenaran mengenai perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukanlah sarana anugerah bagi mereka yang tidak memiliki anugerah. Kalau kita lihat ayat 26, ya, ayat 27, jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, sebenarnya di antara kita semua, kita adalah orang yang tidak layak menerima roti dan anggur Tuhan. Ya, tidak ada seorang manusia pun yang layak. Tetapi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan Musa itu dilayakkan untuk menerima roti dan anggur Tuhan. Bapak Ibu, Saudara dan Musa diampuni dosa-dosanya, sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menerima
perjamuan kudus, kita menyadari bahwa kita harus menguji diri kita. Kita harus menyelidiki diri kita. Masih ada dosa nggak di dalam hati kita? Kalau misalnya masih ada dosa yang tersimpan di dalam hati kita, kita merasa bulan Oktober ini saya belum mau menerima roti dan anggur, ya tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya mungkin bulan November baru saya menerima. Kenapa? Karena ada sesuatu dosa yang masih tersembunyi di dalam kehidupan saya. Bukan berarti kita setiap bulan harus menerima roti dan anggur begitu ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita harus menguji diri kita sendiri dan baru sesudah itu kita makan roti dan minum dari cawan itu. Ayat 29 mengatakan, sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi perjamuan kudus itu bukanlah sarana anugerah bagi mereka yang tidak memiliki anugerah. Maksudnya bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak boleh menerima roti dan anggur. Kenapa? Karena roti dan anggur ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Ya, setiap kali Musa memimpin perjamuan kudus, Musa akan menyampaikan kepada jemaat, bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah dibaptis dewasa dan sudah disidi, silakan menerima roti dan anggur. Kalau belum, mohon bisa menunggu sampai Bapak Ibu Saudara sudah dibaptis dewasa dan juga sudah disidi. Nah tujuannya satu, ya kita menghargai anugerah keselamatan. Kita menghargai Tuhan hadir di tengah-tengah perjamuan kudus yang kita lakukan. Nah Bapak Ibu siapa kualifikasi siapa saja yang bisa menerima perjamuan kudus? Yang pertama adalah orang yang sudah dilahirkan kembali atau yang sudah lahir baru ya. Kalau di dalam buku katekisasi, buku hijau itu Musa ambil dari situ, orang yang sudah dilahirkan kembali, orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, baru orang itu bisa menerima roti dan anggur. Nah kemudian orang yang sudah menguji dirinya sendiri. Jadi maksud pengujian diri adalah memeriksa kehidupan kita berhubungan dengan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya dan ada komitmen untuk bertobat dan hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi kita mengevaluasi diri kita, menguji diri kita, ada dosa nggak? Kalau ada dosa kita minta ampun kepada Tuhan, kita bertobat. Kalau memang kita siap menerima pada waktu itu, ya kita menerima roti dan anggur. Kalau kita tidak siap, ya bulan depan kita bisa menerima roti dan anggur. Nah kemudian bagaimana seharusnya sikap kita dalam menerima perjamuan kudus? Yang pertama, kita seharusnya mengambil bagian dalam perjamuan kudus dengan sikap hormat kepada Tuhan Yesus dan apa yang telah dilakukannya di kayu salib. Jadi waktu Bapak Ibu Saudara dan Musa menerima roti dan anggur, kita harus menerimanya dengan sikap hormat kepada Yesus dan apa yang dilakukannya di kayu salib. Jadi memang roti dan anggur yang kita terima itu bukan sembarangan Bapak Ibu, tetapi itu adalah satu persekutuan kita dengan Tuhan Yesus dan juga dengan umat percaya, dengan orang-orang percaya yang ada di dalam gereja. Ya kita menerima roti dan anggur. Nah kemudian yang kedua, bagaimana seharusnya sikap kita dalam menerima perjamuan kudus? Kita seharusnya memahami perjamuan kudus sebagai persekutuan dengan Kristus. Kita dapat berbagi kehidupan Yesus kepada orang lain, sama seperti kita berbagi kehidupan itu dalam seluruh persekutuan dengannya. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara dan Musa sudah menerima anugerah keselamatan, ya maka anugerah itu kita harus bagikan kepada orang lain. Bahwa Yesus Kristus itu pernah mati, ya 2000 tahun yang lalu dia pernah datang ke dalam dunia ini
Dia mau menyelamatkan umat manusia yang berdosa karena Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, perjamuan kudus ini adalah perjamuan yang ditetapkan oleh Tuhan dan harus dilakukan oleh orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Nah, kira-kira itu saja yang bisa Musa sampaikan ya secara singkat. Ya, Musa memberikan kesempatan kepada jemaat yang mau bertanya, ya 2 orang terlebih dahulu karena memang takut waktunya terlalu panjang, begitu ya. Silakan kalau ada yang mau tanya tentang perjamuan kudus. Ya. Langsung angkat tangan saja, nanti Lause Yohana akan memberikan mic kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya mungkin, silakan Pak Petrus. Ya. Musa, bagaimana kita mengetahui orang yang benar-benar bertobat dan hidup taat pada Allah baru boleh menerima perjamuan kudus? Sedangkan saya pernah ke gereja karismatik, semua orang boleh terima, kalau saya, Musa ya. Ya. Baik, tadi Musa sudah sampaikan juga ya di dalam khotbah Musa bahwa sebenarnya kita ini tidak ada yang layak menerima roti dan anggur. Kenapa? Karena kita ini adalah orang berdosa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, waktu kita diselamatkan oleh Tuhan, bukan berarti kita dapat tidak berbuat dosa. Ya, kita masih hidup di dalam darah dan daging, tentu kemungkinan kita bisa jatuh di dalam dosa. Dan bagaimana caranya kita bisa mengetahui orang itu sudah sungguh-sungguh lahir baru atau belum? Sebenarnya kita bisa melihat dari buah Roh Kudus, begitu ya, dari buahnya, dari kehidupannya. Apakah orang itu sudah sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru? Apakah orang itu sudah ada buah roh di dalam kehidupannya? Kalau misalnya orang itu mengatakan, saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya hanya di mulut bibir, tetapi kehidupannya itu sama dengan dia, dengan sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kehidupannya masih sama, melakukan dosa, hidup di dalam ketidakbenaran. Nah, itu sebenarnya orang itu belum sungguh lahir baru. Jadi orang yang sungguh lahir baru itu terpancar dari buah roh, dari kehidupannya, dari kerohaniannya. Memang kita nggak bisa mendeteksi orang itu layak atau tidak layak, begitu ya. Hanya Tuhan yang tahu hati setiap kita. Jadi kalau misalnya di gereja karismatik, ya Musa juga tidak menghakimi, begitu ya. Mereka menerima semua ya dari hati mereka dengan Tuhan. Kalau mereka siap, mereka menerima, mereka mengakui dosa, bertobat, lalu menerima roti dan anggur. Nah, itu tidak jadi masalah, begitu ya. Yang penting hubungan dia dengan Tuhan, dia udah ngerti. Tapi kalau misalnya diri kita, begitu ya, misalnya Musa ya ikut perjamuan kudus di satu gereja, ya Musa rasa kayaknya ada sesuatu hal di dalam hati Musa sulit untuk menerima roti dan anggur karena ada suatu kesalahan dan lain sebagainya. Boleh nggak Musa nggak terima roti dan anggur? Boleh, begitu ya. Jadi nggak setiap kali kita melakukan perjamuan kudus kita harus menerima. Ya mungkin bulan depan ya Musa sudah siap, Musa bisa menerima. Jadi tergantung dari orang tersebut. Kira-kira begitu Pak Petrus ya. Ya, nggak tahu apakah sudah menjawab gitu ya. Oke, oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Dari Bu Narce mau tanya? Ya silakan. Musa, aku mau tanya ini ya, karena di ayat 29, karena
barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Iya. Padahal kan pada saat kita mau menerima, kan hamba Tuhan mengatakan, inilah roti dan anggur itu sebagai lambang tubuh dan darah Yesus. Iya. Tapi di sini kenapa diingatkan lagi? Sebab banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Iya. Maksudnya kesalahannya di mana tuh? Iya. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab 1 Korintus pasal 23 begitu ya, pasal 11 ayat 29 yang tadi Ibu Narce baca ya. Kemudian ayat 30. Nah, di situ dengan jelas Paulus mengingatkan kepada orang-orang Korintus agar orang-orang Korintus itu bisa menghargai perjamuan kudus yang dilakukan pada waktu itu, begitu ya. Kalau kita melihat ayat yang ke-23 ya, di situ ayat yang ke-29 ya, pasal 11. Nah, di situ Paulus mengatakan, sebab siapa yang makan roti dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya, ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Ya, jadi Musa akan menjelaskan kepada Ibu Narce, begitu ya, di dalam ayat yang ke-29 ini, ya sebentar. Jadi dalam ayat 29 Paulus memberikan alasannya mengapa kita harus menguji diri kita sebelum makan dan minum. Sebab orang yang makan dan minum dengan cara yang tidak layak mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi orang yang makan dan minum dengan cara yang tidak layak mungkin menyangka bahwa ia makan dan minum untuk memperoleh janji keselamatan. Ya, padahal ia akan memperoleh hukuman atas dirinya sendiri. Hukuman itu diterangkan dalam ayat 30. Jadi pada waktu Paulus memperingatkan kepada jemaat Korintus, begitu ya, mereka menyangka kalau mereka makan roti dan minum cawan Tuhan itu, mereka akan memperoleh janji keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan karena makan roti atau minum dari cawan Tuhan. Nah, itu sebabnya dalam ayat 30 dikatakan yaitu berupa kelemahan, kesakitan dan kematian. Apakah artinya perkataan ini? Tanpa mengakui tubuh Tuhan. Artinya kita mempertimbangkan dua hal dan kemudian membedakan yang satu dengan yang lain. Perkataan itu juga berarti kita memberi nilai yang pantas akan sesuatu. Kita harus sadar bahwa perjamuan kudus bukanlah suatu perjamuan jasmani, melainkan suatu perjamuan rohani. Nah, pada waktu kita makan dan minum, kita harus mengingat Yesus Kristus sendiri yang sudah mati karena kita. Kita harus percaya bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita pada waktu kita makan dan minum perjamuan kudus. Kemudian kita harus sadar bahwa kasih-Nya lah yang menyebabkan Yesus menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Nah, jika kita makan perjamuan ini dengan sembarangan, maka kita akan mendapat hukuman dari Tuhan, yaitu berupa kelemahan, kesakitan, ya, dan mungkin, ya kalau dalam tafsiran itu, dan mungkin juga kematian. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, jadi kita memang tidak boleh sembarangan di dalam menerima roti dan anggur Tuhan. Karena ketika kita menerima roti dan anggur Tuhan, itu adalah perjamuan rohani, begitu ya, bukan perjamuan jasmani. Jadi kalau kita sembarangan, maka kita akan mendapatkan hukuman. Ya, dikatakan kelemahan, kesakitan, dan mungkin juga kematian. Kira-kira itu, Bu Narce, yang bisa Musa jawab. Ada lagi, silakan, Bu Narce. Ya, nggak apa-apa. Iya. Bisa suaranya bisa lebih ini dinaikin. Ya.
Ya, ya Musa mengerti maksud Ibu Narce ya. Jadi memang roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Kristus itu bukan menyembuhkan orang yang sakit, tetapi yang menyembuhkan orang yang sakit itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan bisa pakai roti dan juga anggur, tubuh dan darah Tuhan. Ya, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman, ya pada waktu kita makan roti atau minum cawan Tuhan, bisa aja Tuhan menyembuhkan orang tersebut, tetapi yang menyembuhkan itu adalah Tuhan Yesus. Jadi bukan karena rotinya atau anggurnya, tetapi iman orang itu kepada Kristus. Nah, memang di dalam melakukan perjamuan kudus itu tidak boleh sembarangan, begitu ya. Tidak boleh kita melakukan sendiri, begitu. Kenapa? Karena memang perjamuan kudus ini kan adalah satu sakramen yang Tuhan Yesus tetapkan ya di dalam Alkitab. Jadi kalau kita melihat ada gereja-gereja tertentu yang bisa dibawa pulang dan lain sebagainya, kalau GKY tidak demikian. Kenapa? Karena memang GKY punya satu sistem bahwa perjamuan kudus itu adalah satu perjamuan yang sangat penting. Jadi yang bisa memimpin perjamuan kudus itu adalah seorang rohaniwan, begitu ya. Kalau bukan rohaniwan, maka tidak bisa memimpin perjamuan kudus. Apalagi di GKY harus seorang pendeta. Nah, guru Injil tidak bisa. Tapi kalau di gereja lain, karena pendetanya kurang, guru Injil juga bisa pimpin perjamuan kudus. Nah, kira-kira itu sih, Bu Narce, yang bisa Musa tambahkan. Terima kasih ya. Oke, Musa rasa sampai di sini aja ya, karena sudah jam 8 lewat. Nanti kalau Bapak Ibu saudara-saudara yang mau tanya tentang perjamuan kudus, boleh WA ke Musa atau ke hamba Tuhan. Terima kasih untuk partisipasi dari Bapak Ibu saudara sekalian. Musa mengundang jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, kami boleh belajar apa perjamuan kudus itu. Ya Tuhan, perjamuan kudus adalah perjamuan yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke atas kayu salib. Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan bersama murid-murid, agar murid-murid bisa mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Demikian juga kami pada hari ini, kami bisa mengingat akan pengorbanan kasih Kristus kepada kami ketika kami menerima roti dan anggur Tuhan. Ya Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini, agar iman kami terus bertumbuh di dalam Kristus. Kami terus mengasihi Tuhan dan kami terus setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat, baik di dalam ekonomi, Tuhan tolong, di dalam pergumulan sakit penyakit, Tuhan juga yang boleh menjamah, Tuhan yang boleh menyembuhkan, atau pergumulan usaha yang tidak mudah pada saat ini, Tuhan yang boleh memberikan jalan keluar, agar usaha jemaat kami terus diberkati oleh Tuhan. Demikian juga jemaat kami yang bekerja, Tuhan juga berkati dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam studi, agar jemaat kami selalu menyertakan Tuhan di dalam segala sesuatu, di dalam melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Sebentar kami akan pulang. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami, tibakan kami di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Persekutuan doa kita sampai di sini. Selamat malam, saat teduh. Tuhan memberkati kita semua.